Selamat datang di Ngobrol bareng RSUD Leuwiliang. Selamat datang di Ngobrol, Dok. Selamat pagi. Kita hari ini mau bahas sesuatu nih, Dok. Tapi sebelum bahas nih, kita perkenalan diri dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Rida Mulyadi. Saya hari ini menjadi host di acara di materi PPOK dengan dokter. Saya Dr. Zamzam Firmansyah, spesialis paru, berdinas di RSUD Leuwiliang. Oke, dok dari sejak kapan dok dinas di RSUD Leuwiliang? Saya sebelumnya sebagai dokter fungsional, sebagai dokter umum sejak tahun 2008 sampai 2015. Kemudian saya melanjutkan jenjang pendidikan spesialis paru tahun 2015 sampai 2020, kemudian saya kembali lagi di pelayanan paru di RSUD Leuwiliang, bergabung kembali di tahun 2020 sampai dengan sekarang. Masya Allah, perjalanan panjang sekali dokter, iya, sudah lama sekali di sini ya dok ya? Iya. Wah, ini dari awal rumah sakit berdiri sepertinya sudah bergabung ya dok ya? Oke, selamat datang, ayo sambut dong dokternya. Oke. Kita nih hari ini dok ada pembahasan nih di hari kesehatan dok ya kita. Iya. Minggu ini ada minggu hari kesehatan bersamaan dengan tanggal 17 November. Iya, Kita ada hari apa dok? Ya, 17 November itu hari PPOK sedunia ya, atau COPD Day, ya, Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day ya, jadi hari PPOK sedunia. Oke. Ya. Sebenarnya PPOK itu apa sih dok sebenarnya? Iya, baik Mbak Rida. Jadi PPOK itu merupakan salah satu penyakit paru ya. Nah, kenapa sih yang menjadi penting? Jadi penyakit paru yang disebabkan akibat adanya inflamasi kronis pada jalan nafas yang menyebabkan adanya keterbatasan aliran jalan nafas sehingga menimbulkan berbagai gejala-gejala pada saluran nafas, baik itu batuk, produksi dahak, kemudian ada serangan eksaserbasi atau perburukan ya, yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan pada struktur anatomi paru itu sendiri ya. Jadi ada kerusakan berupa adanya destruksi pada saluran nafas, terutama saluran nafas kecil ataupun ke kantung alveoli yang kita sebut emfisema. Hal ini disebabkan akibat dari pajanan kronik akibat dari gas atau zat beracun ya. Paparan ya dok ya? Iya, paparan ya. Yang kita ketahui bahwa kenapa sih ini hal menjadi penting PPOK ini? Karena PPOK ini merupakan penyebab kematian ketiga di dunia setelah penyakit kanker dan kardiovaskuler. Penyakit jantung itu dok ya? Iya. Ternyata ngeri juga dok ya, yang pun ketiga tertinggi ya? Iya. Daripada semua penyakit yang bisa menyerang. Ampun. Gitu. Jadi kenapa sih PPOK ini menjadi penting? Loh, apa sih PPOK itu? Nah, itu nanti mungkin saya jelaskan lebih eksplisit ya. Sembari kita berjalan dok ya. Iya. Oke. Nih saya dengar dok tadi PPOK itu punya slogan ya? Iya. Nah, boleh sebut dok slogannya apa tuh? Jadi ada guideline ya yang khusus untuk sebagai suatu acuan dalam tata laksana PPOK, itu namanya GOLD ya. GOLD itu jadi ada slogan. Jadi pada penyakit PPOK itu tidak ada kata terlalu dini dan terlalu terlambat, atau never too early, never too late. Jadi tidak ada kata terlalu dini untuk didiagnosis dan tidak ada kata terlambat untuk didiagnosis. Baik. Ya. Jadi memang itu harus penanganannya di waktu yang tepat ya dok ya? Iya, gitu. Jadi memang karena tadi ya hal ini menjadi suatu penyebab kematian ketiga ya, ini juga hal yang penting ya.
Jadi apa sih PPOK gitu ya? Kadang orang-orang bertanya gitu, apa sih persamaannya atau suatu persamaannya kalau kita bilang PPOK itu asma, gitu. Nah, asma dengan PPOK apa bedanya, Dok? Nah, gitu. Sama-sama penyakit paru, Dok. Sama-sama tapi penyakit paru. apa tuh bedanya, Dok? Sama. Jadi memang salah satu perbedaan yang mencolok ini memang dari pertama patogenesis penyakit itu sendiri, yang kedua rentan terkenanya usia ya, sangat berbeda ya pada pasien asma dengan PPOK. Mungkin gejalanya hampir sama ya. Tapi kalau pada asma itu onsetnya pada usia muda ya. Biasanya tapi kalau muda ya, masih anak-anak kalau kecil, PPOK gitu. itu usia di rentan 40 tahun ke atas. Tapi memang sudah terjadi pergeseran, sekarang lebih maju dengan seiring dengan makin banyaknya paparan kronis pada saluran nafas ya, atau inhalasi gas toksik ya, yang kita ketahui penyebab utamanya ya itu rokok. Ya. Ini yang kita mau bahas nih, Dok, nih tema kita hari ini, rokok penyebab utama PPOK. Iya, jadi betul sekali Mbak Rida, rokok merupakan salah satu penyebab utama PPOK. Utama ya, Dok ya? Utama. Jadi memang lebih seringnya orang yang biasa merokok ada kemungkinan tuh, Dok. Tapi ada juga penyebab-penyebab yang lain. Jadi kenapa sih misalnya ada ibu-ibu, saya terkena PPOK, Dok, gitu, sudah didiagnosis PPOK, tapi saya tidak merokok. Nah, kita harus tanyakan lebih lanjut apa faktor resiko pada pasien itu menjadi PPOK. Banyak faktor resikonya. Apa aja tuh, Dok? Ya, jadi terutama yaitu penyebabnya adalah inhalasi zat atau gas toksik. Ya, kita harus gali bahwa pasien ini ada paparan atau tidak. Ya, paparannya itu bukan sekali hisap dia sakit gitu ya, tapi berulang kali, bersifat progresif ya, dan lama ya. Jadi tidak mungkin pasien itu terpapar zat toksik sehari ini baru kemarin langsung kena PPOK. Ya, kita harus gali bahwa ada nggak paparan. Misalnya, maaf, ibu-ibu ini sering zaman dulu ya, ibu-ibu tuh masak, ya masaknya pakai apa? Pakai kayu bakar, tungku ya. Ya itu kan gas CO sangat ini sekali gitu ya. Terus yang kedua faktor lingkungan, apakah dia tidak tinggal di daerah-daerah industri, berpolusi gitu ya, atau di lingkungan-lingkungan padat ya, yang menyebabkan polusi udara yang sangat tinggi ya. Kemudian dilihat lagi kebiasaan nih ibu-ibu rumah tangga, kadang-kadang apa? Nyamuk bakar. Ya benar, masih mana tuh di rumahnya nyamuk masih bakar, ya, Dok ya. Ya, yang masih pakai nyamuk bakar ya, hati-hati ya. Jelas itu merupakan suatu inhalasi zat gas toksik ya, yang menyebabkan inflamasi kronis pada saluran nafas ya. Jadi tidak hanya rokok gitu, tapi memang salah satu penyebab utamanya adalah rokok ya. Biasa perokok aktif itu biasa lebih besar ya, Dok ya. Kalau tadi kasusnya di ibu tadi, bisa jadi nggak, Dok, kalau misalnya di rumahnya ternyata suaminya merokok? Bisa. Jadi kita mengenal inhalasi asap rokok gitu ya, dari pertama perokok itu sendiri, yang kedua dari perokok pasif ya. Yang kita ketahui perokok pasif itu adalah second hand smokers. Jadi misalnya suaminya merokok ya, terhisap sama istrinya, sama anaknya ya, jelas itu merupakan suatu inhalasi polusi secara tidak aktif ya, terkena paparan ya. Ada lagi setelah second hand smoker, jangan salah, asap rokok itu bisa menempel. Ya, bahkan setelah menempel pun tetap kena, Dok ya? Baju, dinding ya, itu namanya third hand smoker ya. Ya, jadi saya pernah baca salah satu guideline bahwa kita misalnya perokok pasif menghisap asap rokok atau kadar nikotin itu lebih tinggi dari si perokok itu sendiri gitu. Perokok sendiri itu sekitar 4 sampai 6 kali. Wah, ya. Ngeri banget. Jadi, sih. Ya sangat bahaya ya. Sebahaya itu ya, Dok, ya, ternyata perokok ya. Ya gitu ya. Lanjut ya, Dok ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih selanjutnya.
bagaimana merokok dapat menyebabkan PPOK? Bagaimana seorang perokok ini dapat menularkan itu lewat tadi ya? Oh, ya dok. Jadi PPOK itu bukan penyakit menular pada dasarnya. Oh, pada dasarnya bukan penyakit menular. Bukan penyakit menular ya. Untuk secara diturunkan tidak juga. Ya. Memang ada beberapa faktor risiko ya. Faktor risiko penyakit PPOK itu usia tadi, onset usia, kemudian genetiknya ada atau enggak. Ya kita tahu kalau memang genetik sangat jarang sekali ada memang PPOK dengan fenotipnya dia defisiensi alfa antitrypsin. Jadi ada kadar sesuatu di gen darahnya yaitu defisiensi alfa antitrypsin sehingga pengembangan parunya nggak begitu bagus. Oh, jadi itu berefek ke anaknya gitu. Terus yang ketiga paparan polusi itu sendiri ya. Oke. Kemudian inflamasi berulang. Jadi pasien itu infeksi berulang bisa menyebabkan PPOK ya. Kemudian ada penyebab yang lain ya, misalnya dia punya riwayat asma sebelumnya, itu lebih besar lagi dok ya? Kemungkinan PPOK ya. Jadi bagaimana sih tadi ceritanya asap rokok bisa menginjus PPOK? Jadi ceritanya begini, asap rokok itu mengandung kurang lebih 3.000 atau 4.000 senyawa kimia yang membahayakan ya, membahayakan bagi tubuh. Bagi perokok itu sendiri ataupun orang lain yang menghisapnya ya. Ada nikotin, tar, kadmium dan segala macamnya ya. Itu bersifat oksidatif ya. Oksidatif itu kalau kita bicara oksidatif itu ingat besi korosif. Yang membuat korosif. Kalau ibaratnya ya saya tidak paham. Nah, jadi zat-zat tersebut membuat stres oksidatif pada sel-sel di saluran nafas. Ya. Bayangkan itu berulang sekian tahun terpapar ya, bagaimana itu ya? Makin jelas terluka ya. Jadi terjadi inflamasi yang lama pada saluran nafas, kemudian yang progresif, berkelanjutan, dan itu tidak bisa kembali lagi. Oh, dia sifatnya apa namanya mas? Irreversible. Irreversible, betul. Jadi, sekali. Memang Marida. Dia akan kalau sudah terjangkit dia akan terus makin memburuk gejalanya. Makanya memang penanganan yang dini, deteksi dini dan penanganan yang lebih cepat itu akan lebih bagus ya. Jadi tadi si zat rokok itu ya selain bersifat inflamasi berulang, hati-hati itu menyebabkan juga karsinogenik. Tidak sedikit juga pasien PPOK itu menjadi berkelanjutan menjadi kanker paru yang kita ketahui makin ya. Jadi menjalar kemana-mana ya. Iya, gitu ya. Jadi sangat luas lah dampak atau namanya dampak penyakit PPOK dari si PPOK itu sendiri ya. Sehingga terjadi komplikasi-komplikasi yang lebih luas. Wah, ini ngeri banget itu PPOK. Baru satu itu. Baru satu penyakit paru PPOK aja itu udah sengeri itu ya dok ya. Iya. Tapi itu semua berawal dari rokok. Biasanya dok ya kalau anak remaja nih, aduh nyoba-nyoba deh kita mau rokok nih, gaul keren gitu. Tapi ternyata efeknya bisa sejauh itu ya dok ya. Iya, ya jadi ya kita ketahui itu tadi ya. Semakin kita dini terpapar, maka akan semakin cepat juga komplikasi yang terjadi akibat asap rokok itu bagi kesehatan kita ya. Gitu. Jadi memang mungkin merokok di usia 10 tahun gitu, tapi nanti efeknya itu memang tidak di saat usia itu ya. Itu butuh waktu. Ya. Nah, namanya juga inflamasi kronis ya. Inflamasi kronis itu ya berlangsung lama ya, efeknya tidak dalam waktu saat itu juga ya. Biasanya gitu. Mungkin kalau di zaman dulu ngerokok tuh baru pas waktu kerja, jadi mungkin sekitar umur 60-an udah mulai terkena. Tapi kalau sekarang berarti makin cepet ya dok ya? Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara fungsi paru, jadi manusia itu organ tubuh manusia itu terutama paru ya, fungsi parunya itu ini pada penelitian ya. Jadi fungsi paru ini berkembang ya terus menerus sampai usia sekitar 30-35 ya,
Dan saat 35 tahun itu akan plate. Jadi fungsi paru itu akan stabil, menetap, dan normalnya juga akan menurun nanti di usia seiring dengan usia ya sekitar umur 60 tahun. Jadi normalnya juga memang fungsi paru itu akan menurun ya, tapi pada usia sesuai dengan perkembangan usia. Nah, karena akibat adanya si PPOK ini akibat adanya inflamasi berulang akibat zat toksik, makanya kan resiko penyakit PPOK dengan ada riwayat paparan, infeksi berulang ya, itu menjadi maju. Jadi mempercepat penurunan fungsi paru ya. Gitu. Ini ngeri banget sih dok sebenarnya PPOK. Ya ampun, saya jadi mikir kira-kira di rumah ada yang ngerokok nggak ya? Iya. Wah, ini harus diperhatikan ya dok ya, harus diingatkan untuk pada keluarga ya. Kita harus ingat first hand smokers, second hand smokers, sama-sama third hand smokers ya. Ya, jadi ternyata efek rokok itu tidak hanya bagi yang perokok gitu ya. Ya, bagi lingkungan sendiri, lingkungan kita juga bisa terpapar juga. Ya. Ini selanjutnya dok, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk berhenti merokok dan mencegah adanya resiko PPOK ini dok? Iya, jadi ada beberapa langkah-langkah ya. Kami sebagai dokter paru sebetulnya ada guideline yang diadopt dari penelitian luar ya, dan ini sudah diadopt oleh Kemenkes ya. Jadi pertama, kita deteksi dini dulu. Deteksi dini pada pasien-pasien PPOK ya. Apa sih yang deteksi? Apa sih yang dilakukan pada deteksi dini? Tentunya itu ada suatu PUMA studi ya. Itu diambil dari Amerika Latin. Itu sudah diadop oleh Kementerian Kesehatan, dan itu sebagai kuesioner untuk screening dini. Jadi awal. Jika skornya itu lebih dari 7, itu dicurigain PPOK. Itu pada saya kira studi ini sudah dijalankan, penelitian ini mulai dari rumah sakit besar, kemudian di puskesmas ya. Jadi ada 7 option yang harus diisi, mulai dari usia, kelamin, kemudian gejala, kemudian apakah ada keterbatasan aktivitas ya. Keterbatasan aktivitas itu semua ada skornya gitu. Merokok, jumlah rokok yang dihisap dalam sehari gitu ya? Sehari dalam hitungan tahun. Kita namanya ada index Brickman ya. Index Brickman atau pack years. Index Brickman itu berapa jumlah rokok yang disiap sehari selama lama tahun ya. Jadi kalau kurang dari 200 itu perokok ringan, kalau 200 sampai 600 itu perokok sedang, kalau di atas 600 perokok berat. Jadi akumulasikan gitu ya dok ya? Itu ada hitung-hitungannya ya. Jadi screening deteksi dini PPOK itu sangat penting ya, karena yang kita ketahui bahwa tata laksana pasien sudah terdiagnosa PPOK tidak ada kata untuk kembali ya. Karena sudah tadi itu yang irreversible ya. Jadi kita harus jadi prinsip pengobatan kita adalah mereduce simptom, menekan gejalanya, kemudian menekan resikonya. Resikonya itu resiko serangan berulang, resiko serangan gejalanya yang berulang, sesak, batuk, dahak, jadi yang ketika ada gejalanya itu ya, kan itu akan meningkatkan mortalitas. Jadi kita mereduce simptom atau gejalanya dan mereduce resikonya, bahkan kematian ya. Resikonya resiko kematian ya, gitu ya. Jadi ternyata ya, jadi apa sih tindakan kita dalam ini ya? Pertama ya, bagi perokok ya harus segera berhenti merokok ya. Tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok. Saya kira kapanpun usia apapun tidak ada terhambat. Hari ini langsung berhenti merokok ya. Kemudian untuk mencegah PPOK sendiri, pertama tadi ada screening ya, deteksi dini PPOK. Yang kedua ya, kita hindari paparan ya. Saya kira dengan COVID ini kita belajar banyak mengenai penyebaran infeksi mengenai airborne ya. Saya kira dengan menggunakan masker. Kemudian di lingkungan kerja saya kira ada K3 ya, kesehatan kerja ya. Jadi pada lingkungan pekerjaan yang menimbulkan resiko atau polusi ya, saya kira harus diperhatikan ya.
penggunaan masker atau N95 ya, saya kira di lingkungan pekerjaan harus sudah well prepare lah. Kemudian ada namanya medical check up. Salah satunya memang medical check up itu adalah uji fungsi paru. Jadi saat pekerja disiapkan untuk bekerja itu kan selalu biasa dicek dulu ya medical check up-nya ya, dari riwayat merokok atau enggak, berapa rokok, fungsi parunya bagaimana ya. Tetapi ya itu kembali, walaupun fungsi parunya masih bagus, walaupun itu perokok ya tetap harus stop rokok dari sekarang, karena tadi ya. Tidak ada kata terlambat. Ada kata terlambat. Jadi kalaupun udah sakit juga tetap kita harus berobat ya dok, jangan sampai dipasrahin ya udahlah dong, nggak apa-apa deh sakit gitu. Tidak ada kata untuk kembali kalau misalnya sudah terdiagnosa PPOK. Jadi sebelum terdiagnosa berhenti. Gitu. Tadi cerita apa sih bedanya PPOK sama asma selain tadi? Tadi dok. Tadi kan kata irreversible itu ya. Jadi kalau asma, gejalanya mungkin bisa reversible. Ya kita tangani, kita obati, dia seperti balik biasa lagi. Stabil ya. Tapi kalau PPOK dia itu makin buruk. Ya, jadi kita berusaha untuk mereduce simptom. Jadi menekan gejalanya sampai PPOK-nya stabil. Dan tujuan dari pengobatan PPOK cuma satu, meningkatkan kualitas hidup. Jadi kita hanya meningkatkan kualitas hidup ya. Jadi tidak ada kata sembuh gitu dok. Sembuh ya? Itu nggak ada dok. Ya, gitu. Jadi tidak ada kata kembali ya. Berarti lebih ke mempertahankan kualitas hidup. Jadi quality of life-nya bisa lebih baik ya. Selanjutnya dok, apa pesan penting yang ingin disampaikan nih kepada pendengar nih, pada sahabat RSUD Lewiliang mengenai bahaya merokok dan juga pentingnya untuk tadi mengetahui tentang penyakit PPOK ini sendiri? Pesan penting dari saya mungkin ya tadi stop merokok ya. Jika kesulitan untuk stop merokok ya kita ada program, ada programnya di dok? bagian paru, namanya upaya berhenti merokok. Berhenti merokok. Upaya berhenti merokok. Ya, jadi pada upaya berhenti merokok itu ada beberapa macam teknik-teknik cara berhenti merokok ya. Baik itu non farmakologi ataupun dengan farmakologi ya, baik dengan konseling ataupun dengan obat ya. Dengan obat juga ada dok? Ada ya, tapi tetap kita ada algoritma untuk upaya berhenti merokok. Bagi yang kesulitan silahkan konsultasi. Konsultasi. Karena itu ada tahap-tahapannya. Ada yang ya diturunkan dulu secara bertahap, selalu diingatkan. Memang berhenti merokok itu bukanlah hal yang mudah saya kira. Memang butuh dukungan baik secara moral, baik keluarga terdekat, teman, ya kita sebagai tenaga kesehatan memberikan dan mendukung dari bidang konseling, baik itu non farmakoterapi ataupun farmakoterapi. Bahkan di upaya berhenti merokok ini kita punya tim multidisciplinary team. Sampai multidisciplinary team loh. Jadi tim konseling itu sendiri, baik itu dokter ataupun psikiatri. Jadi dia tergabung gitu dok ya? Iya, timnya namanya gitu. Tim multidisciplinary team. Ya. Keren. Jadi nggak ada lagi alasannya kayak aduh saya nggak bisa nih kalau ngerokok, nggak bisa berhenti ngerokok nih. Iya, itu mitos ya. Mitos ya. Sebenarnya kalau kita berusaha itu pasti akan. Insya Allah pasti ada jalannya. Pasti bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kali ya dok ya. Kayaknya udah banyak yang mau nanya nih dok nih. Sebentar, nanti saya masih berpikiran tadi pencegahannya ya, baru satu itu ya. Pencegahannya masih banyak teman-teman. Ya, kita tadi lanjutkan. Berhenti merokok. Satu berhenti merokok. Yang kedua memakai masker pada pajangan ya, sebagai alat pelindung diri. Itu penting ya. Gitu. Walaupun ya COVID sudah berlalu, tetapi tetap penyakit harus lain juga dok ya masih berterbangan. Iya, terus yang ketiga screening dini ya, konsultasikan jika ada gejala ya, batuk lama nggak sembuh ya, dengan pemberian terapi ya, silakan konsultasikan baik dengan dokter setempat ya. Saya kira
dokter-dokter di PPK 1 saya kira sudah dijelaskan mengenai screening deteksi dini PPOK ya. Kemudian screening saat sebelum kerja ya, kemudian medical check up itu ya, wajib saya ya, dok kira ya? wajib ya, Berapa tahun sekali sih dok biasanya kalau medical check up? tergantung perusahaan Oh, ya, tergantung ya perusahaan. biasanya ada yang setahun sekali ya. Kalau biasa buat kita nih kayak kayaknya saya harus ada medical check up deh tiap tahun untuk mengecek kesehatan saya sampai mana, itu kira-kira berapa tahun ya dok? Iya, untuk di perusahaan sih sebetulnya setiap tahun sekali ya. Setahun sekali kita pada pasien-pasien. Jadi kalau pada pasien PPOK sendiri kita terus memantau fungsi paru ya, apakah fungsi paru itu dengan pemeriksaan spirometri tentunya lebih objektif, fungsi parunya itu menurun atau membaik ya. Jadi gitu ya. Oke. Siap. PPOK itu menular nggak sih? Iya, jadi PPOK itu bukan penyakit menular ya, bukan penyakit yang diturunkan ya, hanya pencetus. Kapan itu PPOK kambuh itu mungkin yang menularkan. Misalnya, jadi pasien ini punya PPOK, tetapi dia terinfeksi oleh infeksi bakterial ke saluran nafas atau infeksi virus. Jadi penyakit infeksi virusnya itu yang menular, kemudian memperberat gejala PPOK-nya. Jadi sehingga adanya eksaserbasi ya atau flare pada PPOK-nya. Jadi pada pasien PPOK memang PPOK itu kadang suka tidak berdiri sendiri. Jadi saat dia kambuh ataupun punya penyakit komorbid yang lain, misalnya pasien PPOK ya, dia memiliki komorbid atau komplikasi jantung ya. Jadi pasien PPOK itu bisa memang dia punya riwayat jantung sebelumnya ataupun dia terkena PPOK dulu baru jantungnya terganggu ya. Namanya gagal jantung ya. Jadi dia nggak sendirian, dia bawa temen ya. Jadi apa yang mencetuskan banyak banget gitu. Kita lihat dari berbagai sisi ya. Dari berbagai penyakit komorbidnya. Apa sih yang menyebabkan si PPOK-nya ini memberat ya. Nah, terutama pasien-pasien PPOK ya, itu sangat rentan sekali karena dia hipoksia kronis ya. Itu sangat rentan terjadi komplikasi terhadap jantung. Ya, namanya cor pulmonum chronicum ya. Karena batuk tadi kali dok ya, jadi kayak ikut kena juga gitu ya. Jadi lebih ke sirkulasi pulmoner, jadi penyebaran oksigen itu tidak terlalu bagus sehingga jantung mempunyai beban yang berat untuk mengkompensasi itu. Jadilah penyakit CPC atau cor pulmonum chronicum ya. Jadi kita sering sekali menemukan kasus-kasus paru yang terutama PPOK yang memiliki komorbid atau komplikasi terhadap jantung. Jadi jadi nyambung ya dok ya, nggak cuma? Iya, sebenarnya tidak hanya jantung, banyak sekali. Ya, itu karena, salah satunya. Gitu. Karena pasien-pasien PPOK itu dia terjadi hipoksemia. Tahu hipoksemia apa? Enggak tahu ya, tuh dok, apa tuh? Itu kadar oksigen arterialnya terlalu rendah. Apa itu maksudnya? Kadar saat oksigennya rendah karena ya sirkulasinya itu hambatan aliran nafas sama penyerapan oksigennya nggak begitu bagus. Jadi napasnya pendek gitu dok? Iya, napasnya pendek, oksigen yang terserap di alveoli juga lebih rendah, ya jadi ya terjadi komplikasi bermacam-macam, komplikasi hematologi, ya pasien ini menjadi polisitemia, ya, terus penyakit-penyakit yang lain, misalnya pasien ini ada diabetesnya jadi lebih buruk, karena ya memang itu tadi hipoksemia kronis. Jadi mempengaruhi kemana-mana ternyata karena paru-paru itu kan yang apa ya? Organ yang penting. Iya, salah satu organ yang penting. Kenapa? Karena dia sebagai suatu konduksi atau ventilasi oksigen. Pintu ventilasi oksigen hanya dari paru ya, dan saluran nafas. Penampungan di sana ya paru-paru. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan ya dok ya. Kita udah mulai masuk pertanyaan. Bagaimana cara untuk ikut program berhenti merokok dari RSUD Luiliang? Ini pertanyaan dari Ed Utami. Oke, ya sebenarnya ikut program berhenti merokok tinggal dikonsultasikan sama di Poliparu. Poliparu, ya, jadi baik ke Poliparu dulu guys. Iya, silakan.
nanti ada tuntunannya bagaimana caranya. Nggak harus punya penyakit dulu kan dok? Jadi misalkan kayak tidak, upaya pengen berhenti merokok. merokok, Ya, upaya berhenti merokok tidak hanya pas lagi sakit, ya. Justru kan yang sebelum sakit ya. Makin dini dan makin cepat berhenti merokok ya makin bagus tentunya ya. Jangan sampai berhenti merokok kalau bisa sekarang ya kenapa nanti gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Oh gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dok dari Ed Anugrah. Lebih bahaya mana, rokok atau nge-vape dok? Sama. Wah, kenapa dok bisa sama dok? Ya, jadi sebetulnya apa yang kandungan di dalam rokok, ya rokok bahkan terutama dan vape itu sama. Oh itu sama? Sama. Kan biasanya hanya mekanismenya yang saja yang berbeda ya. Sama, bahaya sama, tidak ada pengganti antara rokok dan vape mana yang lebih baik, tidak ada. Ya. Jadi tidak ada, kecuali pada upaya berhenti merokok jika terapi non farmakologi itu belum berhasil, tentunya kita bantu dengan terapi farmakologi, namanya nikotin replacement therapy. Apa itu? Iya, terapi pengganti dari nikotin itu. Jadi ada obat-obatan ya. Memang di sini masih terbatas ya, tapi ada. Oke, berarti nanti caranya untuk bergabung bersama tadi tim apa namanya disiplinary. Oh ya, jadi salah satu upaya berhenti merokok itu memang kadang membutuhkan tim multidisipliner tim ya, baik itu dokter, kemudian keluarga kemudian ya, kemudian psikiatri ataupun dan pasti dari dalam dirinya sendiri dulu dong. Motivasi. Karena bisa mempertahankan dia untuk enggak jangan rokok ya dari sendiri ya dok ya. Iya, itu yang paling utama adalah motivasi tentunya ya, di samping yang lainnya ya. Tapi tidak jarang juga pasien motivasinya baru timbul setelah terkena sakit penyakit. Nah itu yang jadi kayak baru kapoknya setelah ada gejala itu. gitu dok ya. Wah ini ya tapi tetap walaupun never too late ya, kenapa salahnya lah ya kita dari sekarang sebelum ada gejala apapun kita langsung pengecekan, ada yang tadi screening dulu gitu dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dok ya, bagaimana gejala dan dampak PPOK terhadap kualitas hidup seseorang? Iya, jadi gejala pada PPOK itu memang gejala yang utama adalah gejala respirasi ya, gejala pada saluran nafas ya, batuk, kemudian dahak, produksi dahak makin bertambah, sesak ya. Pada pemeriksaan fisik kadang ditemukan restraksi pada tiga, kemudian ada mengi kadang-kadang ya, mengi hampir sama dengan asma ya, tidak ada beda ya. Kemudian apabila tidak ada mengi pun pasien itu ada dua ya bentuk klinisnya itu. Tampilan klinisnya itu ada yang tipe emfisema kurus ya, ataupun tipe bronkitis yang kita kenal blue blotter itu gemuk ya, dia kebiruan ya. Oh blue blotter. Blue blotter. Kalau yang emfisema pink puffer ya. Ya Jadi pada pasien PPOK itu memang gejalanya yang paling utama adalah bisa sesak, batuk, sama produksi dahak. Ya. Sesak ini dilihat pada pasien bahwa penderita ini dia lebih cepat lelah gitu dibandingkan dengan seusianya ya, seusianya. Jadi misalnya ada seusia dia umur 50 tahun bisa jalan 100 meter. Nah, pada pasien PPOK ini terengah-engah gitu ya. Terengah-engah. Jadi baru 20-30 meter udah sesak. Nah, itu juga harus waspada ya. Berbeda gitu dok dengan paru-paru orang sehat gitu. Ya, jelas. Untuk gejalanya pun memang gejalanya ini kronis. Kronis itu berlangsung lama, bisa berbulan-bulan ya, makin lama makin memburuk, produksi dahak makin banyak ya. Gitu. Jadi gejala yang paling utamanya adalah itu. Gitu, ya. Untuk dampak sendiri, jadi dampak PPOK bagi penderita itu sendiri ya, pertama adalah PPOK ini
bisa berdampak atau menjadi komplikasi. Ya, pertama tadi komplikasinya pasien ini bisa terjun ke keadaan gagal nafas. Gagal nafas itu ketidakmampuan memberikan oksigen ke seluruh organ, ya, baik itu akut secara tiba-tiba ataupun secara kronik, ya. Jadi banyak tuh pasien-pasien PPOK datang ke IGD serangan, ya, kemudian memberat, ya. Jadi sesaknya memberat dan akhirnya terjun ke gagal nafas, ya. Tentunya perlu penanganan yang lebih lanjut, ya. Kemudian dampak yang lainnya, jika pada penderita PPOK ini memiliki komorbidnya juga jadi lebih menurun, ya. Ya tadi pasien dia punya riwayat jantung, terus terdiagnosa PPOK, ya, otomatis jantungnya juga ikut terganggu, ikut terkena ya. juga. Sama pasien PPOK juga sama, apabila dia terkena PPOK, ya dalam waktu yang lama, apabila PPOK-nya tidak terkontrol dengan baik, ya tidak stabil, yang menjadi komplikasi menjadi penyakit jantung paru atau yang kita kenal cor pulmonum chronicum, ya gitu. Terus dampak apalagi sih? Dampak bagi pasien penderita itu sendiri, aktivitas sosialnya juga, aktivitas sosialnya jadi terbatas. Pasiennya malas keluar rumah, mau aktivitas susah, pasiennya mau mengurus diri sendiri juga susah, misalnya mengganti baju saja sudah sesek. Udah mulai kesulitan. Iya, membersihkan rumah sudah sesek, mau jalan ke dapur juga sesek. Akhirnya apa? Kualitas hidup dia menurun. Penderita itu. Jadi ya target untuk penata laksanaan PPOK adalah hanya satu, memperbaiki kualitas hidup, menurunkan atau mereduce gejala dan mereduce resiko, ya, resiko eksaserbasi atau perburukan gejala PPOK-nya sendiri ataupun resiko kematian akibat adanya eksaserbasi itu. Jadi kalau eksaserbasi itu apa? Tadi yang gagal nafas itu, ya. Jadi tujuannya adalah itu. Siap. Yang terakhir dok, himbauan untuk masyarakat di hari PPOK tanggal 17 November ini dok, kepada sahabat RSUD William. Ya, jadi yang kita ketahui bahwa PPOK itu penyebab kematian ketiga setelah penyakit kanker dan kardiovaskuler. Saya kira jangan pernah lengah terhadap PPOK, ya. Yang kita ketahui bahwa PPOK itu tidak bisa kembali. Ya. Stop paparan zat yang beracun, ya, terutama zat inhalasi, ya, baik itu rokok, kemudian zat-zat yang lain, polusi dan segala macamnya. Kemudian gunakan APD jika memang dibutuhkan dan memprediksi adanya suatu polusi yang berbahaya, beresiko, ya. Saya kira itu saja. Kemudian olahraga yang cukup. Olahraga itu untuk mencegah semua penyakit, ya dok ya. 2 kali. Kemudian ya menginduksi imun juga. Kemudian makan makanan yang sehat, yang sehat. Oke. Makanan yang sehat, olahraga yang teratur, pakai masker dan jangan merokok, dok. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup juga. Iya. Oke. Jangan sampai lembur terus, ya. Lembur terus. Iya. Oke, yang terakhir dok, ini jadwal dokter Zamzam. Kita ada di jadwalnya di hari apa aja, dok? Ya, saya berdinas hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh, iya, Senin sampai Jumat ternyata. Iya, Poliparu. Ada. Poliparu biasanya paling pagi ya, dok ya. Datangnya pagi ya, guys, kalau ke sini, oke? Oke, sahabat RSUD William, jangan lupa di-follow tadi Instagramnya. Dan juga sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Sampai jumpa, dok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dadah. Terima kasih, dok.